Halo, perkenalkan nama saya Feli Minardo dengan NIM 20070365667 dari kelompok 4 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kris Holasya-Tania dengan NIM 2007070365550. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Kila Besari dari Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B Angkatan 2020 dengan NIM 2702492. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai praktikum instrumentasi laju alir. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sistem pengendalian. Menurut Pak Pahan tahun 1988 menyatakan bahwa sistem pengendalian merupakan sebuah susunan beberapa komponen fisik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mampu mengatur sistemnya sendiri ataupun sistem di luarnya. Suatu proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran seperti variabel dan parameter sehingga berada pada satu harga ataupun range tertentu disebut juga sebagai sistem kontrol, ataupun istilah lain dari sistem kontrol adalah teknik pengaturan, sistem pengendalian, ataupun sistem pengontrolan. Adapun pengertian lain dari sistem pengendalian, menurut dari Dorf tahun 1983, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian atau teknik pengaturan dapat didefinisikan juga sebagai suatu usaha atau perlakuan terhadap suatu sistem dengan masukan tertentu untuk mendapatkan keluaran sesuai yang diinginkan. Dalam buku yang berjudul Modern Control System mengatakan bahwa sistem pengaturan merupakan sebuah hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki berupa respon atau sebuah timbal balik. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari pengendalian proses. Pengertian dari pengendalian proses adalah sebuah sistem pengendalian yang mengatur kondisi operasi proses agar selalu berada dalam kondisi yang diinginkan ataupun dikendalikan, sehingga dapat dikontrol dengan benar. Adapun tujuan dari pengendalian proses ini adalah untuk mengatasi terjadinya gangguan, yang kedua, untuk menstabilkan proses, yang ketiga adalah optimalisasi kondisi proses. Berikut ini adalah gambar dari sistem pengendalian proses. Di sini ada masukan ke sistem dan keluar sebagai keluaran. Gambar 2.1. Sistem pengendalian proses adalah pengaturan kondisi proses agar selalu berada dalam kondisi yang diinginkan ataupun dikendalikan. Sehingga yang saya katakan tadi bahwa sebuah sistem ini harus diatur agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan tidak berantakan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi Zara akan menjelaskan tentang laju alir. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang laju alir, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari laju alir? Nah, jadi laju alir itu merupakan banyaknya zat yang mengalir dan kecepatan tertentu per satuan waktu. Nah, jadi laju alir suatu fluida itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu aliran laminer, yang kedua itu turbulen, dan yang ketiga itu transisi yang merupakan gabungan antara aliran laminer dan turbulen. Nah, jadi pengendalian laju alir suatu fluida itu merupakan hal yang sangat krusial sekali dalam industri kimia maupun perminyakan. Karena selain untuk kepentingan proses, pengendalian laju alir itu untuk bahan baku, produk yang akan berkaitan langsung dengan cost dan benefit yang akan diterima ataupun dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, lalu kemudian apa-apa aja sih faktor yang mempengaruhi laju alir? Nah, yang pertama itu ada viskositas, lalu kedua juga ada densitas, kemudian ada gaya gesek cairan terhadap dinding dalam pipa. Nah, dalam melakukan studi proses, kita perlu ketahui bahwasanya proses yang berlangsung di industri kimia itu sesungguhnya berjalan secara dinamik, yaitu variabel-variabel yang menentukan terjadinya proses itu berubah-ubah. Nah, agar proses tersebut dapat berjalan secara baik sesuai dengan target yang ingin dicapai, maka proses itu harus dikontrol secara otomatis.
Lalu apa aja sih target-target proses tersebut? Nah, yang pertama itu ada terjaminnya keselamatan atau safety para pekerja maupun peralatan yang ada, dalam artian tidak membahayakan keselamatan para pekerjanya. Lalu yang kedua, terjaganya kualitas produk seperti komposisi produk, warna, dan lain-lain pada keadaan yang kontinu dan dengan biaya yang seminimum mungkin. Lalu yang ketiga yaitu proses berlangsung sesuai dengan batas lingkungan. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu limbah yang dihasilkan oleh proses tersebut tidak melebihi ambang batas lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, proses berlangsung dengan sesuai batasan-batasan operasinya. Nah, berbagai jenis peralatan yang digunakan dalam sebuah pabrik kimia memiliki batasan yang inherent untuk operasi peralatan tersebut. Nah, jadi batasan-batasan tersebut seharusnya terpenuhi di seluruh operasi sebuah pabrik. Lalu yang kelima itu adalah ekonomis. Nah, jadi operasi sebuah pabrik itu harus sesuai dengan kondisi pasar. Maksudnya apa sih? Jadi ketersediaan bahan baku dan permintaan produk itu harus sesuai dan harus ekonomis mungkin, karena hal ini membutuhkan pengontrolan kondisi operasi pada tingkat yang optimum. Nah, selanjutnya itu adalah pengontrolan CRV dan studi peraturan ataupun regulasi. Nah, jadi unit yang memungkinkan untuk analisa suatu regulasi di mana solusi suatu laju alir adalah menjadi kuantitas pengendaliannya. Nah, jika dibandingkan dengan jumlah lain seperti tinggi cairan ataupun temperatur laju alir, itu bukanlah suatu kuantitas regulasi fungsi linear. Nah, dalam hal ini memiliki pengendalian parameter yang sangat bagus. Nah, jadi siswa itu dapat meneliti efek dari regulasi parameter yang berbeda-beda pada efisiensi peraturan dan stabilitas sistem, dan juga dapat mendapatkan suatu pemahaman tentang komponen yang digunakan pada pengaplikasian di industri. Nah, jadi jenis-jenis variabel apa aja sih yang berperan dalam sistem pengendalian? Nah, yang pertama itu ada proses variabel yang merupakan besaran fisika maupun kimia yang menunjukkan keadaan sistem proses yang dikendalikan tersebut itu tetap dikehendaki. Lalu yang kedua yaitu manipulated variable yang merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan koreksi ataupun pengendalian dari pivot tadi. Lalu yang ketiga itu adalah set point. Nah, jadi set point ini merupakan variabel yang diinginkan atau sebagai nilai acuan yang ingin dicapai. Lalu yang keempat itu adalah gabungan. Nah, jadi gabungan ini merupakan variabel yang mampu mempengaruhi dari nilai PV tetapi tidak digunakan untuk pengendalian. Lalu yang kelima itu adalah variabel keluaran yang tidak dikendalikan, yaitu variabel yang menunjukkan keadaan sistem proses tetapi tidak dikendalikan secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tipe dari pengendalian. Sistem pengendalian ini atau sering kita sebut sebagai control system adalah sebuah rangkaian operasi yang dilakukan konversi material secara fisika dan kimia, sehingga material yang akan dihasilkan ini memiliki keadaan yang lebih bermanfaat, atau manfaatnya itu dapat dihasilkan secara maksimal. Peranan pengendalian proses pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan proses agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Seluruh komponen yang terlihat dalam pengendalian proses disebut sebagai sistem pengendalian atau control system. Lalu, tipe-tipe pengendalian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada pengendalian on-off. Jadi, pengendalian on-off ini adalah cara sederhana untuk mengimplementasikan kontrol otomatis dengan menggunakan dua posisi aktuator seperti controller dengan open position atau berdasarkan terminologi baca on-off position. Nah, sistem pengendalian dua posisi ini adalah sistem pengendalian yang mempunyai elemen koreksi atau error detector yang memiliki dua tempat kedudukan. Yang maksudnya elemen kendali akhir ini mempunyai kedudukan pada kondisi on dan kondisi off atau buka atau tutup. Pada pengendalian ini,
sinyal keluaran dari kendali akan tetap pada harga maksimum atau minimum. Yang kedua, ada pengendalian proporsional. Adalah cara mudah untuk mengimplementasikan continue dengan mempertunjukkan sinyal XT menjadi proporsional perpindahan ET. Lalu yang ketiga ada pengendalian proporsional integral atau PI. Pengendalian proporsional integral ET ini tidak pernah nol. Jika kita tidak pernah mengharapkan XT tidak sama dengan 0, pengendalian ini dapat dirancang menjadi bentuk sinyal yang akan menjadi proporsional, K-order discrepancy, dan nilai diferensial. Dari penambahan integral ini memiliki beberapa pengaruh, yaitu memberikan akibat respon dan cenderung stabil. Yang keempat ada pengendalian proporsional integral diferensial atau PID. Aksi kontrol yang ketiga dapat ditambahkan untuk mempercepat kontrol respon, yaitu derivative action. Nah, meskipun respon ini cepat, namun sistem sangat peka terhadap noise atau bising atau turbulen karena derivatif ini merupakan perubahan error. Persamaan yang ada dalam PID ini adalah komponen simpul umpan balik yang umum pada sistem kontrol industri. Pengkontrol mengambil harga terukur dari suatu proses atau peralatan lainnya dan membandingkannya dengan harga set point acuan. Beda atau defisiasi atau error sinyalnya kemudian digunakan kembali untuk menyetel beberapa masukan ke proses, yang mana ini bertujuan agar mengembalikan harga proses terukur ke harga set point yang diinginkan. Nah, tidak seperti pengontrol sederhana, pengontrol PID ini bisa mengatur keluaran proses yang berdasarkan pada penyebabnya dan laju perubahan defisiasi, sehingga kontrol menjadi lebih stabil dan lebih akurat. Koefisien KD seperti istilah koefisien integral ini juga diketahui sebagai waktu derivatif atau waktu kenaikan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang harus dikuasai untuk melakukan analisis sistem pengendalian. Yang pertama ada penguasaan dasar matematika. Jadi, ini adalah dasar analisis dan perancangan sistem yang sering dijumpai, yaitu persamaan diferensial, transformasi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada penguasaan permodelan matematika sistem fisik, yaitu sebuah sistem fisik akan sulit dianalisis apabila model matematika sistem ini tidak diketahui. Yang ketiga ada respon sistem pengendalian, yang memudahkan analisis yang digunakan pada respon transien dan frekuensi. Yang terakhir ada kestabilan sistem pengendalian, yaitu dasar analisis kestabilan yang biasanya dipergunakan kriteria Rawls-Hurwitz, yaitu pecahan kontinu, letak akar, dan Nyquist. Baik, sekian pembahasan mengenai pengendali laju alir dari kami kelompok 4. Semoga materi yang kami dapat sharing ini bisa membantu teman-teman sekalian yang sedang mencari materi mengenai pengendalian proses laju alir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.